Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Pagi. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Direktur dan Manajer dari masing-masing departemen yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam rapat kali ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Investor yang sudah menyempatkan waktunya Pak untuk kesempatan kali ini. Rapat ini sudah menjadi agenda rutin di perusahaan kita yang diadakan setiap tahun guna melaporkan, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja perusahaan kita. Mungkin pertama-tama saya mendengar laporan evaluasi performa perusahaan oleh Departemen Keuangan dan Penjualan terlebih dahulu. Untuk Saudara Hevi dipersilakan. Baik, penjualan Nescafe mengalami peningkatan sebesar 8% dibandingkan kuartal sebelumnya, terutama didorong oleh meningkatnya permintaan produk. Perlu mencermati margin keuntungan. Bagaimana dengan struktur biaya bahan baku dan juga promosinya? Untuk promosinya sekitar 5% akibat kenaikan harga bahan baku, terutama bahan baku utama kita yaitu kopi. Sedangkan untuk biaya promosi mengalami kenaikan sebesar 3% dari biaya sebelumnya. Kalau lihat dari laporan ini, saya mulai khawatir sih Pak dengan arah perusahaan ini. Keuntungan kita turun, biaya produksi dan promosi membengkak. Terus gimana kebijakan perusahaan ke depannya menanggapi situasi ini? Karena kalau misalnya tidak ada rencana yang baik untuk ke depannya dari perusahaan, saya bakal pertimbangin lagi investasi saya di sini Pak. Baik Pak, untuk keluhan Bapak, kebetulan kami sedang mengembangkan strategi baru nih Pak, yang mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh tim marketing. Sebelumnya, saya akui bahwa dalam 2 kuartal terakhir, bahwa strategi promosi kita memang cakupannya terlalu luas, dan anggaran marketing kita meningkat sebesar 25%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggaran marketing dihabiskan untuk promosi produk reguler, dengan segmentasi target pasar menengah ke bawah. Namun, untuk produk premium, kita belum memiliki strategi khusus, sehingga performa 2 kuartal terakhir kurang optimal. Oleh karena itu, untuk menanggulangi permasalahan ini, saya ingin mengusulkan kampanye baru dengan pendekatan yang lebih eksklusif untuk produk premium kita seperti Messenger. Tapi anggaran promosi kita kan sudah sangat besar dan hasilnya juga belum sebanding. Apakah layak mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk promosi produk premium yang pasarnya itu masih belum jelas? Justru disitulah masalahnya. Untuk produk premium kita belum memiliki pendekatan promosi yang tepat. Sehingga jika kita sekarang fokuskan ke promosi dengan segmentasi konsumen premium dengan pendekatan baru, hasilnya pasti nanti akan lebih optimal dan lebih menguntungkan bagi perusahaan kita. Oke, saya setuju sama Direktur Keuangan. Jelas anggaran marketing itu perlu dievaluasi sih, biar lebih efisien. Tapi saya juga setuju sama Direktur Marketing. Kalau misalnya promosi dari produk premium kita itu perlu pendekatan yang berbeda. Oke, kalau begitu untuk Saudari Zahra, saya ingin kamu menyusun strategi marketing yang lebih terarah dengan anggaran yang lebih efisien untuk produk premium kita. Baik, Pak. Harapan saya, strategi dari kamu ini udah bisa dilaporin pada rapat koordinasi yang mendatang. Selanjutnya untuk menanggapi hal tersebut, saya ingin mendengar pendapat dari Departemen R&D dan produksi juga ya, terkait untuk persiapan produk yang ingin kita kembangkan ini. Kepada Saudara Fakih dan Febian, dipersilakan. Oke, sebelumnya nama produk kita produk Nessensia ya. Produk Nessensia ini sudah memiliki kualitas terbaik, tetapi kita perlu diferensiasi lebih kuat agar dapat bersaing, Pak. Kita juga perlu memastikan bahwa inovasi produk premium kita selaras dengan preferensi konsumen di pasar premium. Kalau dari sisi produksi, biaya untuk produk premium lebih tinggi. Namun, dengan jalur produksi yang lebih terkontrol dan bahan baku pilihan, kita dapat pastiin konsistensi kualitas. Tantangannya, bagaimana cara kita menjaga biaya produksi tetap rendah tanpa mengorbanin kualitas. Terima kasih Saudara Fakih dan Saudara Febian. Saya setuju bahwa diferensiasi dan kualitas adalah kunci untuk memperkuat posisi Nessensia di pasar premium. Namun juga kita harus memperhatikan aspek profitabilitas. Saya ingin Departemen R&D dan produksi berkolaborasi lebih erat lagi ya untuk menemukan inovasi yang tidak hanya meningkatkan nilai produk, tapi juga efisien dalam hal biaya. Mungkin kita bisa eksplorasi teknologi yang
yang lebih canggih dan mencari sumber bahan baku premium dengan harga yang lebih kompetitif. Saya juga ingin kalian melakukan riset mendalam tentang preferensi konsumen premium agar inovasi yang kita lakukan benar-benar menjawab kebutuhan pasar premium ini. Selanjutnya saya ingin mendengar pendapat dari manajer operasional. Kira-kira bagaimana persiapannya? Dalam hal distribusi produk premium, menurut saya akan lebih efektif jika kita bekerja sama dengan distributor yang memang sudah dikenal menangani produk premium. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan untuk membuka flagship store di kota-kota besar yang memiliki potensi pasar yang sesuai. Dengan pendekatan ini, kita dapat memberikan pengalaman yang lebih eksklusif kepada konsumen. Selanjutnya saya ingin mendengar pendapat dari manajer operasional. Kira-kira bagaimana persiapannya? Dalam hal distribusi produk premium, menurut saya akan lebih efektif jika kita bekerja sama dengan distributor yang memang sudah dikenal menangani produk premium. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan untuk membuka flagship store di kota-kota besar yang memiliki potensi pasar yang sesuai. Dengan pendekatan ini, kita dapat memberikan pengalaman yang lebih eksklusif kepada konsumen. Oke, saya setuju dengan pendekatan tersebut dari manajer operasional. Namun, kita perlu memastikan bahwa tim operasional dan SDM kita siap menghadapi tantangan baru ini. Kita harus melatih karyawan agar mereka mampu memberikan layanan terbaik di flagship store dan bekerja sama dengan distributor. Pelatihan ini juga harus mencakup pengetahuan tentang produk premium itu sendiri, cara berinteraksi dengan konsumen premium, dan manajemen stok yang efisien. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan aspek motivasi dan retensi karyawan agar mereka tetap termotivasi dan loyal dalam menjalankan tugasnya. Namun, apakah strategi ini sudah dipertimbangkan sebelumnya? Saya perlu tahu perkiraan berapa besar biaya yang perlu diperlukan. Ini masih perlu analisis lebih lanjut, tapi saya yakin ini bisa efektif. Serta bagaimana posisi perusahaan ini dibandingkan dengan kompetitor yang bergerak di industri yang sama? Apakah nantinya suntikan dana ini akan membantu perusahaan untuk lebih unggul ataupun malah akan sebaliknya? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Bayu. Saat ini posisi Nescafe di pasar segmen kopi instan yang reguler masih kuat ya. Tetapi di segmen premium kita menghadapi persaingan yang ketat dari merek-merek seperti Starbucks Ready to Drink dan kopi premium lainnya. Untuk itu kami menyiapkan inovasi baru yang akan membawa Nescafe ke pasar premium dengan perspektif yang berbeda, yaitu melalui peluncuran produk Nesensia yang berupa wewangian berbahan kopi. Produk baru ya, wewangian bahan kopi. Boleh sih, menarik. Bisa eksplor pasar yang lebih luas juga kan. Coba, tapi dijelasin dulu lebih detail soal konsep produk ini. Boleh kok, buat detailnya Pak ya? Ya. Oke, detail Nesensia ini bukan hanya sekedar wewangian, tapi sebuah pengalaman sensorial yang menggabungkan aroma kopi premium dengan kemewahan. Target ke pasar kami adalah konsumen muda perkotaan dan profesional yang mencari produk eksklusif dan unik dan tren lifestyle yang semakin berkembang. Kami yakin produk ini akan menarik perhatian pasar premium, khususnya pada kaula muda. Sebelum kita lanjut ya, saya ingin memastikan bahwa semua departemen ini sudah sejalan dengan konsep yang kita kembangin ini. Untuk departemen keuangan, bagaimana kesiapan anggaran untuk proyek ini? Untuk mendukung peluncuran ini, kami telah menyusun anggaran khusus. Suntikan dana yang ada akan dialokasikan untuk 3 area utama. Jadi yang pertama ada pengembangan produk, jadi sebesar 30% dana akan digunakan untuk riset bahan baku dan juga uji pasar premium. Lalu ada pemasaran eksklusif, sebesar 40% dana akan dialokasikan untuk kampanye pemasaran yang melibatkan influencer dan digital marketing yang terfokus pada segmen premium. Yang terakhir ada distribusi dan pengalaman konsumen. Sebesar 30% dana akan digunakan untuk distribusi melalui channel premium seperti department store, toko khusus wewangian, dan juga e-commerce high-end. Kalau lihat anggaran pemasaran yang udah disebutin tadi cukup besar ya. Ada perhitungan ROI yang lebih jelas nggak untuk strategi ini? Kira-kira berapa tahun untuk balik ke modal? Benar Pak, kami telah membuat proyeksi keuangan berdasarkan riset pasar dengan target penjualan 50.000 unit di tahun pertama. Kami memperkirakan ROI sebesar 20% dalam 12 bulan pertama. Ini sudah memperhitungkan biaya produksi, pemasaran, dan juga distribusi. Oke, selain itu Pak, kami juga telah melakukan riset mendalam tentang preferensi konsumen premium.
Nesensia ini dirancang dengan aroma kopi single origin yang dipadukan dengan notes kayu dan floral untuk menciptakan kesan mewah dan modern, Pak. Produk ini juga udah dilengkapi sama kemasan yang ramah lingkungan juga, sesuai dengan tren sustainability yang sedang digemari oleh konsumen-konsumen premium kita juga, Pak. Dari sisi produksi, kami telah menyiapkan jalur produksi khusus untuk Nesensia dengan standar kualitas yang sangat tinggi. Meskipun biaya produksinya lebih mahal, kami yakin nilai tambah dari produk ini akan memberikan margin keuntungan yang lebih besar. Ini terdengar menarik. Namun bagaimana perusahaan ini memastikan bahwa produk ini akan diterima baik di pasar? Apakah sudah ada uji coba atau riset pasar yang dilakukan? Baik, sebelumnya kami telah melakukan uji coba terbatas di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Hasilnya sangat positif dengan 85% responden menyatakan ketertarikan untuk membeli produk ini. Selain itu, kami juga telah menjalin kolaborasi dengan beberapa influencer lifestyle dan juga workaholic untuk memastikan produk ini mendapatkan exposure yang cukup. Namun bagaimana dengan kompetitor di bidang yang sama? Apakah produk ini memiliki diferensiasi yang cukup kuat? Tentu, Pak. Nesensia ini memiliki keunikan karena menggabungkan aroma kopi premium dengan konsep lifestyle. Saat ini belum ada kompetitor yang menawarkan wewangian dengan konsep yang kurang lebih sama. Ini adalah peluang besar bagi Nescafe untuk menjadi pionir di segmen ini, Pak. Kami juga telah menyiapkan strategi distribusi yang eksklusif. Produk ini akan dijual melalui departemen store ternama, toko wewangian premium, dan platform e-commerce high-end. Selain itu, kami berencana membuka pop-up store di market premium untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen. Pop-up store menarik, tapi kira-kira berapa besar biaya yang diperlukan? Biaya untuk satu pop-up store di lokasi strategis diperkirakan sekitar 500 juta, termasuk sewa tempat, desain interior, dan operasional selama 3 bulan. Namun, kami yakin ini akan memberikan ROI yang signifikan melalui peningkatan brand awareness dan penjualan langsung. Oke, saya cukup optimis ya sama rencana ini. Tapi saya pengen kepastian kalau misalnya dari anggaran ini ada mekanisme monitoring yang ketat biar dana ini efektif dan targetnya tercapai. Oh itu pasti Pak, kami udah akan membentuk tim-tim khusus yang terdiri dari perwakilan masing-masing departemen yang kayak marketing, keuangan, operasional untuk memantau progres peluncuran Nesensia ini. Tim ini akan memberikan laporan yang berkala kepada bapak-bapak investor ya, termasuk dari metrik penjualan, feedback konsumen, dan ROI dari kampanye pemasaran. Baik, saya setuju dan mendukung rencana ini. Tapi saya harap perusahaan bisa memberikan update yang transparan serta konsisten. Saya percaya dengan eksekusi yang tepat, Nesensia bisa menjadi produk unggulan Nescafe di pasar premium. Sebagai kesimpulan, kita sepakat bahwa Nesensia ini adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi perusahaan kita, yaitu Nescafe di pasar premium. Dana akan dialokasikan untuk pengembangan produk, pemasaran yang eksklusif, dan distribusi premium. Kolaborasi antar departemen dan monitoring ketat menjadi kunci kesuksesan proyek ini. Target kita dalam 12 bulan adalah meningkatkan market share di segmen premium sebesar 15% dan margin keuntungan sebesar 10%. Tolong dicatat ya semuanya. Baik, Pak. Terima kasih kepada semua departemen dan investor atas kontribusi dan kepercayaannya. Mari kita bekerja sama membawa Nescafe ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau gitu rapat saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.